Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ataupun buat teman-teman saat ini yang sedang terbaring sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan, supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, untuk video kali ini Mama akan membahas lagi tentang budgeting ataupun gimana nih caranya mengatur keuangan rumah tangga. Dan untuk video kali ini ada komen dan juga ada DM dari Bunda Lulu yang beberapa waktu lalu udah sempat info ke Mama minta tolong dibuatkan anggaran karena Bunda Lulu ini merasa kebingungan gimana nih cara mengatur keuangan karena setiap bulannya uangnya itu habis gitu aja, nggak ada tabungan. Nah, jadi di sini Mama akan coba mengatur ataupun memberikan solusi gimana caranya gaji 2,5 juta per bulan ini bisa cukup untuk kebutuhannya dan juga bisa ada dana yang ditabung. Nah, sebelumnya di sini Mama mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini. Terus juga buat teman-teman yang selalu setia nonton dan juga komen di setiap video Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang baru ketemu ataupun baru bergabung di channel Mama juga ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua. Nah, jadi sebagai informasi, Bunda Lulu ini merupakan ibu rumah tangga yang juga masih kuliah nih teman-teman. Dan alhamdulillahnya untuk kuliahnya ini tinggal beberapa bulan lagi, alias tinggal 1 semester lagi. Dan juga untuk saat ini Bunda Lulu ini tinggal bersama orang tuanya. Jadi untuk Bunda Lulu ini udah menikah dan masih menetap di rumah orang tua. Terus juga Bunda Lulu ini setiap bulannya itu pengen banget menyisihkan uang untuk SPP kuliahnya. Jadi untuk SPP-nya ini sekitar 6 juta rupiah ya teman-teman. Dan juga untuk penghasilan dari suaminya ini setiap bulan sekitar 2.500.000. Nah, jadi dari penghasilan suaminya ini, Bunda Lulu itu pengen banget nih teman-teman belajar gimana nih cara mengatur keuangan supaya nanti ke depannya Bunda Lulu ini lebih teratur lagi ya teman-teman. Jadi perlahan-lahan gak over budget dan juga bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Nah, terus juga di sini ada permasalahan. Jadi karena Bunda Lulu ini agak sedikit boros untuk budget jajan. Jadi kebiasaannya itu sering banget jajan di luar dan juga untuk kebutuhan sehari-hari ini masih bingung gimana sih untuk mengaturnya. Terus juga di sini Bunda Lulu pengen banget kasih sedikit uang ataupun memberikan sesuatu untuk orang tua dan juga untuk mertuanya. Terus juga nanti Mama juga coba bantu untuk rincian tabungannya itu berapa aja nih yang bisa dikumpulkan dari gaji si suami tadi. Nah, tapi sebelumnya di sini Mama juga mau jelasin sama teman-teman semua kalau yang Mama buat di sini hanya sekedar memberikan solusi. Nanti balik lagi untuk realitanya tinggal Bunda Lulu nih actionnya kayak gimana. Jadi nanti untuk rincian yang udah Mama buat ini kalau misalnya memang nominalnya agak sedikit tidak sesuai, itu bisa Bunda Lulu sesuaikan sendiri dengan kemampuan ataupun dengan kebutuhannya. Jadi Bunda Lulu juga jangan terpaku dengan angka yang Mama buat. Oh ya teman-teman, jadi selain Bunda Lulu ini minta tolong ke Mama untuk dibuatkan anggaran, Bunda Lulu juga pengen banget ada tabungan. Selain tabungan utama, di sini Bunda Lulu pengen banget menyisihkan uang untuk biaya servis mobil, terus juga untuk buat SIM A dan juga untuk biaya ganti handphone. Nah, jadi nanti Mama bakal rincikan dulu untuk kebutuhan ataupun kewajiban apa sih yang harus disisihkan lebih awal dan nanti sisanya baru Mama buat untuk budget tabungan dan juga untuk kategori yang lain.
Dan langsung aja di sini untuk solusi pertama yang Mama kasih untuk Bunda Lulu. Ini Bunda Lulu setiap bulannya pada saat menerima gaji dari suami harus langsung menyisihkan uang untuk tabungan SPP kuliah. Jadi di sini kita anggap aja untuk mengumpulkan uangnya ini sekitar 6 bulan. Walaupun nanti pada akhirnya untuk biaya SPP ini belum terkumpul 100%, tapi setidaknya Bunda Lulu ini udah ada pegangan untuk biaya kuliahnya, karena untuk kuliahnya juga tinggal beberapa bulan lagi. Nah di sini untuk budget cicilan ataupun tabungan SPP kuliahnya Mama buat aja sekitar 500.000. Terus juga yang kedua di sini karena Bunda Lulu ini pengen banget memberikan sesuatu untuk orang tua ataupun mertua. Nah di sini yang pertama Mama coba buat budget untuk mertua dulu ya teman-teman. Jadi di sini budgetnya Mama buat aja sekitar 150.000. Dan ini menurut Mama lebih baik nanti Bunda Lulu belikan sembako ataupun makanan. Jadi untuk nominalnya ini tidak terlalu besar, tapi lebih baik Bunda Lulu belikan sesuatu aja. Jadi pada saat setelah gajian Bunda Lulu bisa berkunjung ke rumah mertuanya dan memberikan sembako ataupun makanan tadi. Nah, terus di sini yang ketiga untuk solusi bensin. Jadi berdasarkan info dari Bunda Lulu sebelumnya, ini per hari sekitar 15.000. Jadi di sini Mama buat aja untuk biaya bensin sekitar 300.000. Jadi diusahakan memang harus cukup karena mengingat uang yang diterima setiap bulan ini juga nggak begitu besar. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan bensinnya itu lebih banyak, nanti untuk nominalnya bisa Bunda Lulu atur sendiri. Terus juga di sini untuk biaya kuota berdua dengan suami masing-masing 60.000, berarti berdua di sini Mama buat aja budgetnya 120.000. Nah, terus untuk yang kelima di sini Mama juga buat budget untuk pembelian kebutuhan pribadi ya teman-teman. Contohnya nih untuk membeli sampo, terus juga membeli sabun ataupun membeli lotion. Nah, ini untuk budgetnya Mama buat aja 150.000. Terus juga karena di sini Bunda Lulu ini tinggal bersama orang tuanya, jadi di sini Mama buat aja budget untuk membantu orang tua. Nah, untuk budgetnya ini Mama buat aja untuk belanja sayur. Jadi setiap minggunya coba Bunda sisihkan sekitar 100.000 untuk membantu orang tuanya membeli kebutuhan dapur. Jadi nanti pada saat suaminya kerja ini bisa membawa bekal juga supaya lebih hemat ya teman-teman, karena di sini kita kan harus menyesuaikan budget yang ada. Jadi kenapa di sini untuk biaya bantu orang tuanya lebih besar, karena itu tadi Bunda Lulu dan suaminya ini kan masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi kemungkinan untuk biaya listrik, untuk biaya air itu udah dibantu dari orang tua. Jadi setidaknya Bunda Lulu ini membantu untuk biaya dapur. Nah, terus juga di sini untuk poin ketujuh Mama buat budget untuk jajan. Jadi info dari Bunda Lulu ini sering boros banget untuk budget jajan. Nah, untuk sekarang di sini kita coba press untuk budget jajan itu 200.000. Jadi diusahakan kalau misalnya memang pengen banget jajan itu coba di weekend aja. Jadi misalnya di Sabtu ataupun di hari Minggu. Ini budgetnya per minggu Mama buat aja 50.000. Jadi untuk jajan juga kita sebisa mungkin nggak harus belanja yang mahal. Contohnya nih Bunda Lulu pengen banget makan bakso bersama suaminya. Nah, untuk budget baksonya itu kita buat aja 50.000. Jadi kemungkinan masih ada sisa ya teman-teman. Makanya di sini untuk budget jajan juga kita press supaya nggak over budget. Terus juga lanjut di sini Mama buat untuk pos lainnya. Nah, karena tadi untuk total keseluruhannya itu sekitar 1.820.000. Jadi untuk sisa gajinya ini masih ada sekitar 680.000. Nah, jadi yang pertama di sini Mama buat aja untuk rincian tabungan utama. Di sini budgetnya Mama buat sekitar 300.000. Terus juga karena tadi Bunda Lulu pengen banget menyisihkan uang untuk servis mobil. Jadi di sini Mama buat aja setiap
tanggal gajian ataupun setiap menerima uang dari suaminya harus disisihkan sebesar 100.000. Terus juga untuk buat SIM A, nah ini sama budgetnya mama juga buat 100.000. Dan untuk ganti handphone di sini nominalnya mama buat juga sekitar 100.000. Jadi nanti masih ada sisanya. Nah itu sisanya bisa bunda simpen ataupun bisa bunda Lulu pakai untuk sedekah. Jadi di sini contoh aja mama buat untuk sedekahnya sekitar 80.000. Tapi nanti untuk actionnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing untuk sedekah itu nominalnya berapa. Nah jadi itu tadi untuk rincian yang udah mama buat untuk bunda Lulu. Semoga nanti solusinya juga bisa sesuai dengan realita. Terus juga untuk pos lainnya tadi udah mama buat juga untuk tabungan utamanya berapa, untuk biaya yang disisihkan setiap bulannya itu berapa. Jadi beberapa kategori seperti servis mobil, untuk membuat SIM dan juga untuk ganti handphone. Di sini budgetnya udah mama tulis berapa yang harus disisihkan. Terus di sini mama coba kasih kesimpulan untuk bunda Lulu. Jadi yang pertama tadi untuk budget kasih ke mertua, menurut mama di sini lebih baik kita belikan sembako aja. Jadi dengan uang yang udah disisihkan 150.000 tadi, pada saat gajian ataupun pada saat bunda Lulu ini berkunjung ke rumah mertuanya, nah lebih baik membawakan sembako. Karena menurut mama kalau kita kasih uang, itu uangnya juga nggak begitu banyak jumlahnya. Jadi kemungkinan kalau sembako itu emang bisa langsung digunakan ataupun bisa langsung dikonsumsi. Terus juga untuk budget jajan, nah di sini budget jajannya itu emang harus benar-benar dihemat. Karena nggak mungkin untuk gaji yang diterima setiap bulan itu habis untuk biaya jajan aja. Jadi menurut mama harus bisa menahan diri ya. Terus juga di sini untuk ketiga, jadi untuk tabungan kuliah tadi kemungkinan juga nggak bisa terkumpul 100%, kecuali memang bunda Lulu ini lebih kejam, harus menyisihkan 1 juta setiap bulan. Nah kemungkinan itu bisa langsung terkumpul dalam waktu 6 bulan. Jadi menurut mama kalau kita juga memaksakan untuk menyisihkan 1 juta setiap bulan, kemungkinan untuk kebutuhan yang lain itu juga nggak bisa terpenuhi ya teman-teman. Jadi lebih baik kita menyisihkan sedikit, tapi untuk kebutuhan yang lain juga terpenuhi. Nah nanti untuk sisanya kemungkinan di sini untuk uang SPP-nya itu bisa terkumpul sekitar 50% ataupun sekitar 3 juta. Nah untuk sisanya kalau misalnya memang orang tuanya mampu ataupun bunda Lulu ini bisa pinjam dengan orang tuanya, itu nanti pada saat selesai kuliah ataupun bunda Lulu ada uang, itu bisa coba dicicil untuk mengembalikan uang orang tua tadi. Nah terus juga untuk budget kasih ke orang tuanya, karena tadi si bunda Lulu ini kan tinggal bersama orang tuanya. Nah sebisa mungkin untuk kebutuhan di dapur sedikit dibantu. Jadi nanti pas suaminya kerja itu bisa dibawain bekal supaya juga lebih hemat. Nah terus juga untuk kebutuhan yang lain kan kemungkinan masih disupport ya dari orang tuanya. Misalnya nih untuk tempat tinggal, terus juga untuk pembayaran listrik, untuk pembayaran air. Nah itu kan semuanya mungkin dari orang tua. Tapi coba deh bunda Lulu sedikit membantu untuk kebutuhan dapur aja. Terus juga di sini yang terakhir untuk pos lainnya. Nah itu kan nominalnya udah mama buat. Jadi tadi untuk tabungan utamanya itu berapa, terus juga untuk servis mobil dan yang lainnya itu berapa. Nah nanti kalau misalnya memang nominalnya sesuai itu bisa diikutin. Tapi kalau misalnya nominalnya itu dirasa sedikit berat, jadi terlalu besar, nah itu bisa bunda atur lagi untuk nominalnya itu berapa aja. Jadi intinya untuk mengatur keuangan rumah tangga itu kita sesuaikan aja berapa budgetnya, terus juga apa aja nih kebutuhannya. Jadi kalau misalnya budgetnya memang lumayan besar, itu bisa kita sisihkan juga agak sedikit lebih besar untuk tabungan. Nah tapi balik lagi kalau misalnya gaji yang kita terima itu juga nggak begitu besar, contohnya nih buat teman-teman yang punya penghasilan mingguan ataupun harian, nah lebih baik teman-teman itu fokus untuk kebutuhan sehari
sehari-hari dulu. Jadi kalaupun misalnya memang setelah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu masih ada sisanya, nah itu bisa deh teman-teman coba sisihkan walaupun sedikit sebagai tabungan. Nah, yang terpenting di sini kalau misalnya kita itu udah mencoba untuk belajar budgeting setiap bulannya, kita nggak usah takut kalau misalnya kita itu over budget. Karena kita merubah dari kebiasaan lama untuk menjadi lebih baik, itu pasti ada aja halangannya. Nah, jadi sekian dulu untuk videonya kali ini. Semoga videonya juga bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua, terutama buat Bunda Lulu, supaya nanti kedepannya nggak over budget lagi. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya dan juga di video tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.